lanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 4 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Setelah Aofeng dengan hati-hati melewati jalan awan biru, dia mengirim Qin Yu pesan transmisi dan kemudian langsung pergi untuk berkumpul dengan 5 orang lainnya. Pada saat 6 pemimpin besar, pada awalnya membuat sumpah mereka hanya mengatakan bahwa mereka akan berangkat setelah 6 dari mereka berkumpul. Itu juga alasan mengapa mereka tidak menunggu Qin Yu. Setelah 7 orang itu berkumpul, mereka langsung berangkat. 9 surga seberapa tinggi? Ketika Yulia melihat pemandangan indah di hadapannya, dia secara tidak sengaja menghela nafas. 9 surga masih merupakan inti dari alam Niyang, dan itu adalah istana 9 lantai yang ditangguhkan di tengah langit. Ada awan berkabut tak berujung yang mengelilingi istana yang elegan itu serta kolam pegunungan buatan rumput dan bunga. Itu pasti bisa dianggap sebagai alam yang indah dan misterius yang layak untuk rumah abadi yang superior. Setelah keluar dari jalan awan biru, mereka maju ke depan dan melangkah ke jalur luas berwarna emas. Ada berbagai pemandangan indah di kedua sisi jalan lebar berwarna emas, tapi 7 orang yang berjalan bersama malah tidak memikirkan pemandangan indah itu. Seolah-olah mereka semua secara tidak sengaja mempercepat langkah mereka saat berjalan menuju istana 9 lantai itu. Namun seolah ditarik kembali oleh keberadaan orang lain, tidak ada dari mereka yang berani menjadi yang pertama menyerang ke depan. Saudara Aofeng tidak perlu terburu-buru. Menyadari bahwa kecepatan Aofeng sepertinya ingin meningkat, Menqian bersuara. Saat mendengar suara Menqian, Aofeng sekali lagi menekan kecepatannya. Kakak Menqian juga tidak perlu terburu-buru. Jika Anda ingin mendapatkan harta karun, Anda juga harus menunggu semua orang datang dan bersaing bersama. Aofeng juga menyuarakan. Sangat jelas bahwa Menqian dan Aofeng saling bertukar pukulan. Huaiyan, Du Songjun, dan yang lainnya senang melihat pemandangan itu. Kemampuan Menqian dan sisi klan naga adalah yang terkuat. Jika mereka mulai bersaing di antara mereka sendiri, itu malah akan menguntungkan Huaiyan, Du Songjun, Songju, dan yang lainnya. Namun mereka tidak tahu persis bahwa alasan mengapa Aofeng dan Menqian bertukar pukulan dengan cara itu justru karena sebuah gulungan. Di antara 7 orang yang hadir, hanya Aofeng dan Menqian yang menebak bahwa di dalam 9 surga dengan pengecualian harta karun yang dirindukan oleh berbagai tokoh berpengaruh dari alam abadi dan iblis, ada juga sepotong harta karun yang sebanding dengannya. Menqian dan Aofeng menyerbu ke arah 9 surga dengan kecepatan yang sangat tinggi. Apa yang mereka berdua lakukan? Huaiyan, Du Songjun, dan yang lainnya terkejut. Dari sudut pandang mereka pasti tidak akan semudah itu untuk mendapatkan harta karun yang diinginkan oleh berbagai tokoh berpengaruh dari alam abadi dan iblis. Setidaknya masih ada cobaan yang menghalangi mereka untuk melakukannya. Itu sebabnya mereka tidak terlalu terburu-buru. Namun mengapa Menqian dan Aofeng bersikap seperti itu? Di depan mata mereka 2 garis siluet manusia melewati pintu besar, aula besar milik 9 surga. Tiba-tiba Hong seolah-olah bertabrakan dengan dinding yang tak terlihat. Ada fluktuasi sesaat yang tak terlihat di lokasi pintu besar, aula besar milik 9 surga. Sangat terkejut, baik Menqian dan Aofeng jatuh dan mendarat ke satu sisi, sementara pada saat yang sama darah segar berceceran. Menqian dan Aofeng dengan cepat bangkit dan keduanya menatap tepat di tengah aula. Mata mereka sama gilanya dengan serigala liar yang didorong oleh kelaparan yang ekstrim. Itu karena pada saat itu di lantai pertama 9 surga, gulungan berwarna emas melayang di atas aula besar. Gulungan berwarna emas itu tergantung di tengah udara dan itu memancarkan sinar cahaya kemasan. Saudara Menqian, saudara Aofeng, mengapa kalian berdua begitu putus asa? Lihat masing-masing tubuhmu sekarang berlumuran darah segar, kata Huaiyan dengan nada prihatin. Sementara di satu sisi Du Songjun tiba-tiba menatap area di samping pintu aula besar. Segera seolah-olah dalam hiruk-pikuk, Du Songjun juga menuju aula besar. Mengikuti suara keras, Du Songjun juga jatuh ke belakang, ujung mulutnya menumpahkan benang darah. Huaiyan terkejut. Kecuali Du Songjun tidak melihat apakah Menqian dan Aofeng menderita kerugian besar, namun dia masih berani sembrono itu. Aofeng, apa bagian 10.000 binatang itu? Fang Tian bertanya pada Aofeng. Bagian 10.000 binatang, Aofeng terhentikan sejenak. Bagaimana Anda tahu tentang bagian 10.000 binatang? Fang Tian marah menunjuk ke sebuah area di samping pintu ke aula besar dengan tangannya.
Sebuah tablet batu berdiri tegak di sana dan ada beberapa baris karakter di tablet batu itu. Sementara itu, Huaiyan juga secara tidak sengaja melihat ke arah tablet batu itu. Untuk berhasil mengatasi jalan awan biru, kalian semua juga dapat dianggap memiliki fondasi yang kokoh dan dapat dianggap sebagai elit di antara para ahli di kelas yang sama. Bagi mereka yang berhasil melewati jalan awan biru secara alami, aku juga harus memberikan beberapa hadiah. Harta karuni yang saya terdapat selama tahun-tahun itu ketika saya menjelajahi alam abadi dan iblis bagian 10.000 binatang akan menjadi hadiah untuk percobaan ini. Ketika dia melihat pernyataan itu, Huaiyan merasa tenggorokannya telah mengering dan dia tidak bisa menahan untuk menelan beberapa kali. Pada saat yang sama, Yan juga menemukan gulungan berwarna emas yang ditangguhkan di tengah aula besar di lantai pertama. Dari 9 surga dan sinar cahaya kemasan yang terpancar itu bahkan membuat hati Huaiyan bergetar. Ini memang bagian 10.000 binatang surga. Seluruh orang Huaiyan mulai sedikit gemetar. Seketika tanpa mempedulikan apapun, tangan kanan Huaiyan juga meraih gagang pedang di belakang punggungnya. Dengan teriakan rendah mencabut pedang sinar energi, pedang berwarna emas benar-benar menyelimuti Huaiyan. Kemudian pedang besar berwarna emas itu dengan kejam menusuk ke arah pintu besar, aula besar milik 9 surga. Menembus udara dan memiliki kekuatan penetrasi yang menakutkan, pedang besar berwarna emas itu menembus pintu besar aula besar. Bang, pedang besar berwarna emas itu roboh. Seluruh orang Huaiyan juga tampak seolah-olah dia telah dilumpuhkan oleh petir saat dia terbang di udara. Setelah dilempar ke satu sisi, dia mengeluarkan darah segar di seluruh tanah. Orang lain terluka parah. Tidak peduli apa bagian 10.000 binatang, bahkan jika Qian dan yang lainnya dengan jelas tahu bahwa pintu-pintu itu aneh, semuanya akan menolak untuk menyerah jika mereka tidak mencobanya sendiri. Untuk bagian 10.000 binatang, jika mereka terluka lebih parah, itu juga akan sia-sia. Pada saat itu, keempat utusan agung semuanya menderita luka serius. Haha, apa Qian Alfeng yang luar biasa, Huaiyan tertawa dingin sambil melihat kedua orang itu. Kalian berdua pasti sudah menduga bahwa bagian 10.000 binatang ada di sini. Tidak heran kalian berdua menjadi seaneh itu sepanjang perjalanan dan bahkan sebelumnya telah menyerang menuju aula besar. Baik Qian dan Alfeng tertawa dingin. Jika Anda sendiri tidak punya otak, siapa yang bisa Anda salahkan? Alfeng menjawab dengan nada ironis. Du Songjun juga menyela kasihan. Bagian 10.000 binatang ini sangat berharga, tetapi juga bukan sesuatu yang bisa diperoleh hanya dengan memikirkannya. Sangat disayangkan bahwa Anda semua telah menyia-nyiakan usaha Anda. Masih sangat sulit untuk mengatakan ke tangan siapa bagian 10.000 binatang ini akan jatuh pada akhirnya. Untuk 4 utusan agung masing-masing memiliki ukuran tersembunyi terakhir mereka sendiri. Namun ukuran tersembunyi yang telah digunakan selama dia melewati jalan awan biru. Itu karena sebelum Kaisar Abadi Niang meninggal, dia telah memberitahu pria besar kekar itu bahwa jika dia harus bertemu dengan utusan alam abadi, kesulitannya akan sangat meningkat. Itulah mengapa kekuatan bela diri yang digunakan oleh pria bertubuh besar itu juga telah meningkat pesat. Itu memaksa Huaiyan untuk menggunakan ukuran tersembunyinya untuk mempertahankan hidupnya sendiri. Namun Huaiyan masih memiliki 100 Pulverizing Thunder, Salad Jimat, dan teknik pamungkas lainnya. Selama saya mendapatkan bagian 10.000 binatang, tidak hanya kemampuan, saya akan meningkat pesat, terlebih lagi saya juga akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk merebut harta terakhir. Hati Huaiyan benar-benar dipenuhi dengan gairah. Bagian 10.000 binatang, jika itu di alam abadi, dan iblis bagian 10.000 binatang saja pasti akan memulai pertempuran-pertarungan yang mengerikan. Harta karun apa itu bagian 10.000 binatang? Fang Tian dan yang lainnya bingung. Pada saat itu Songju, Fang Tian dan juga Yu Liang malah tidak tahu harta macam apa itu bagian 10.000 binatang yang sebenarnya telah menyebabkan 4 utusan agung menjadi gila. Alfeng, apakah bagian 10.000 binatang ini? Fang Tian berjalan mendekat dan berdiri di samping Alfeng, lalu bertanya padanya. Fang Tian bagaimanapun adalah naga emas 5 cakar binatang, Super Divine. Atas permintaan Fang Tian bahwa Alfeng juga tidak berani menyembunyikan apapun. Terlebih lagi dengan hanya mengandalkan dirinya sendiri, bahkan sangat sulit untuk berpikir untuk merebut bagian 10.000 binatang di hadapan begitu banyak ahli. Fang Tian bagian 10.000 binatang ini adalah bagian dari peralatan ilahi tingkat rendah. Kalimat pertama Alfeng membuat Fang Tian dan yang lainnya sejenak melompat kaget. Perlengkapan ilahi tidak peduli seberapa buruk peralatan ilahi, itu masih jauh lebih kuat daripada peralatan abadi tingkat terbaik.
Segera napas Fang Tiansong, Zhu Yuliang, dan yang lainnya menjadi tidak teratur. Di alam abadi dan iblis jumlah peralatan ilahi sangat sedikit. Ao Feng melanjutkan, meskipun bagian 10.000 binatang ini hanyalah peralatan ilahi tingkat rendah itu, lebih berharga daripada peralatan ilahi tingkat biasa. Pada saat itu Fang Tian dan yang lainnya benar-benar mengerti betapa berharganya bagian 10.000 binatang itu. Bagian 10.000 binatang bukan hanya perlengkapan ilahi yang ofensif atau defensif, itu termasuk jenis khusus dan terlebih lagi sangat sulit untuk dimurnikan. Namun jika berhasil disempurnakan, kekuatannya juga sangat luar biasa. Apa jenis efek yang dimiliki bagian 10.000 binatang ini? Fang Tian terus bertanya. Ao Feng tersenyum dan berkata, efek seperti apa? Hahaha, aku bisa memberitahumu ini bahwa jika aku ingin mendapatkan bagan 10.000 binatang, bahkan jika semua orang lain yang hadir bekerja sama melawanku, mereka semua bukan tandinganku. Sekuat itu Fang Tian kaget. Bahkan jika Golden Immortal ke-8 atau ke-9 akan datang, aku juga akan berani menghadapinya dalam pertempuran selama aku memiliki bagan 10.000 binatang dan mungkin juga bisa membunuhnya. Jadi menurutmu apakah itu kuat? Ao Feng tersenyum acuh tak acuh dan berkata, semakin lemah orangnya, semakin besar manfaat yang diberikan oleh bagan 10.000 binatang ini. Fang Tiansong, Zhu, dan Yuli yang benar-benar tersentuh. Ao Feng juga tidak keberatan. Dia utusan lainnya pasti tahu isi dari apa yang dia katakan. Sementara itu, untuk bersaing memperebutkan bagian 10.000 binatang, Song Zhu dan Yuli yang jelas tidak menimbulkan banyak ancaman. Meskipun kemampuan Yuli yang tidak buruk dari sudut pandang utusan yang memiliki ukuran tersembunyi, masih ada perbedaan kekuatan yang cukup signifikan. Men Qian dan 6 orang lainnya berdiri di luar pintu menuju aula istana mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Kami telah berada di sini cukup lama dan mantra pembatasan yang tak terlihat itu masih aktif. Jika ini terus berlanjut, kapan kita bisa memasuki aula besar 9 surga? Du Song Jun dengan cemas berkata dengan marah. Orang lain juga cukup cemas. Mengapa Immortal Emperor Nian tidak memberikan beberapa petunjuk? Dengan meminta kami berdiri di luar pintu istana, sekarang kami dapat melihat tetapi tidak dapat memperoleh bagian 10.000 binatang. Itu Men Qian juga merasa sangat tidak berdaya. Tubuh istana 9 lantai itu terbuat dari bahan yang sangat luar biasa. Selain itu juga telah disempurnakan oleh Kaisar Abadi Nian. Ditambah dengan berbagai mantra pembatasan yang diterapkan pada mereka, di mana seseorang akan terluka setiap kali dia melakukan serangan. Semuanya lihat setelah beberapa saat. Yuliang yang berdiri paling dekat ke tepi menunjuk ke tablet batu. Ada juga kata-kata di balik tablet batu itu. Berdiri paling dekat dengan tepi pintu istana, Yuliang kebetulan hanya melihat bagian belakang lempengan batu. Seolah-olah hampir pada saat bersamaan, semua orang bergegas ke bagian belakang tablet batu. Untuk memasuki 9 surga, Anda harus menunggu semua orang untuk mengalami percobaan jalan awan biru. Entah mereka mati atau berhasil lewat. Hanya ketika semua orang telah mengalami ujian dan berkumpul di sekitar area sebelum pintu besar, mantra pembatasan pintu istana akan menghilang dengan sendirinya. Ketika mereka melihat kalimat di balik lempengan batu itu, semua orang mengerti. Tidak heran semua orang harus berkumpul agar mantra pembatasan pintu istana dihapus. Alasan mengapa Kaisar Abadi ini yang benar-benar merancangnya sedemikian rupa juga untuk menciptakan lingkungan yang adil bagi orang-orang yang masuk. Pada saat yang sama, Kaisar Abadi ini yang juga ingin membiarkan orang-orang itu bersaing dan bertarung sampai mati di antara mereka sendiri. Mengapa Qin Yu ini tidak memasuki jalan awan biru? Tidak peduli apakah kematiannya atau lewat, dia masih harus memasuki jalan awan biru, kata Du Song Jun dengan nada yang sangat marah. Pada saat itu mantra pembatasan pintu istana masih belum dibatalkan, jadi jelas bahwa Qin Yu masih belum mati. Atau bisa juga dikatakan bahwa dia masih belum memasuki jalan awan biru. Tidak baik, ekspresi wajah Men Qian berubah sesaat. Semua orang memandang Men Qian. Men Qian menghela nafas dan berkata, ada beberapa persahabatan antara Brother Qin Yu dan saya. Saya tahu bahwa kemampuannya lemah dan juga tahu bahwa dia telah mencapai tahap Dacheng. Takut dia mungkin tidak bisa melewati jalan awan biru. Aku telah menasihatinya membuatnya tetap di alun-alun batu giok putih dan terus menunggu sampai saat kenaikannya. Dengan demikian, dengan aman naik ke alam ascendant. Semua orang menatap kosong. Jika Qin Yu dia benar-benar terus menunggu perlahan di alun-alun giok
putih menunda. Sampai saat kenaikannya jangan bilang kalau kita juga akan menunggu. Di sini suara Du Songjun mengandung kepahitan. Men Qian cepat dan kirim pesan transmisi ke Qin Yu buat dia melangkah ke jalan awan biru dengan tergesa-gesa kata Huayan. Maksud kamu apa? Apakah Anda memberitahu Qin Yu untuk mengadili kematiannya sendiri? Mata Men Qian melotot. Kamu juga tahu betapa kuatnya penjaga itu. Tidak seperti kita, Qin Yu tidak memiliki satu set armor pertempuran kelas terbaik dan juga tidak secepat Liang. Huayan dengan marah berkata, apa maksudmu dengan itu? Setelah Qin Yu melihat kematian Yan San Mingsan dan yang lainnya, dia pasti tidak akan berani mencoba. Dia akan terus menunggu dengan aman, tapi kita akan berada di luar pintu istana ini melihat bagian 10.000 binatang namun tidak bisa masuk. Haruskah kita mengalami siksaan seperti itu? Tidak peduli apa, aku tidak akan menyuruhnya mencoba jalan awan biru dan aku bersedia menunggu beberapa puluh tahun, Men Qian sebenarnya. Kemudian duduk bersila. Ao Feng mengerutkan kening. Karena kalian semua tidak ingin mengirim pesan transmisi, maka saya akan mengiriminya pesan transmisi untuk melihat bagian 10.000 binatang, tetapi tidak bisa mendapatkannya jika mereka mengalami siksaan seperti itu selama beberapa puluh tahun. Itu masih merupakan kejahatan yang tak tertahankan. Ao Feng secara langsung mulai mengirim pesan transmisi ke Qin Yu. Terlebih lagi, dia secara berurutan telah mengirim 3 pesan transmisi. Apa masalahnya? Huayan, Du Songjun, dan yang lainnya memandang Ao Feng. Ao Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi Qin Yu tidak menanggapi. Mantra pembatasan pintu istana masih aktif, jadi dia pasti belum mati. Dia tidak mati, tapi tidak menanggapi pesan transmisi kecuali dia dengan aman pergi ke balik pintu tertutup untuk berlatih. Huayan menebak, itu akan buruk jika dia pergi ke balik pintu tertutup. Dia bisa tenang dan tetap berlatih di balik pintu tertutup sampai kenaikannya. Lalu bagaimana dengan kita? Kami akan menunggu dengan getir di sini sampai kenaikannya. Du Songjun mulai merasa cemas. Pada saat itu Du Songjun dan yang lainnya pasti tidak peduli dengan kehidupan Qin Yu. Seolah-olah memiliki Qin Yu untuk mati bagi mereka adalah tindakan alami. Pada saat itu Qin Yu baru saja keluar dari Blue Clouds Road. Dengan satu putaran tangannya dia mengambil transmission talisman. Di dalam transmission talisman ada lebih dari 10 pesan transmisi. Ada yang dari Ao Feng dan juga yang dari Du Songjun serta yang dari Huayan. Qin Yu dengan hati-hati melihat pesan transmisi yang berjumlah sedikit lebih dari 10 dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Menekan saya untuk melintasi jalan awan biru. Apa yang dipikirkan oleh Ao Feng, Du Songjun, dan Huayan ini? Setelah Qin Yu memberikan sedikit pemikiran untuk masalah ini, dia diam-diam mulai merasa marah. Banyak dari mereka yang telah mengalami bahaya melintasi jalan awan biru. Saya memperkirakan itu mereka mengira bahwa peluang saya untuk berhasil melintasi jalan awan biru tidak tinggi. Namun meski begitu mereka masih mendesakku. Bukankah ini berarti bahwa setiap orang dari mereka ingin aku mati? Qin Yu diam-diam menjadi marah. Menurut mereka, siapa mereka? Selain itu saya tidak ingat Du Songjun dan Huayan berbagi persahabatan dengan saya untuk berpikir bahwa mereka masih mengirimi saya pesan transmisi dengan nada memerintah. Ao Feng ini di masa lalu saya masih berpikir bahwa orang ini tidak buruk. Sepertinya dia juga bukan orang yang baik. Sambil melihat pesan transmisi yang sedikit lebih dari 10 itu, Qin Yu menjadi lebih marah. Dia tidak benar-benar berhubungan dengan Du Songjun, Huayan, Ao Feng dan lainnya, dan juga tidak berada di bawah komando langsung mereka. Namun ketiga orang itu malah terus mengiriminya pesan transmisi memerintahkannya untuk mencoba jalan awan biru. Meskipun nada mereka menjadi sedikit lebih baik kemudian hari pesan transmisi tersebut telah membuat Qin Yu menganggap ketiga orang itu sebagai musuhnya. Setelah mengambil 2 napas dalam-dalam, Qin Yu menjadi tenang. Ada yang tidak beres bagi mereka untuk menjadi begitu cemas sehingga mereka ingin saya melintasi Blue Clouds Road untuk berkumpul bersama. Mereka pasti ada alasan khusus. Jika tidak, mengapa mereka sangat memperhatikan apakah saya akan mencoba jalan awan biru. Qin Yu berpikir sejenak lalu langsung maju di sepanjang jalur lebar berwarna emas. Aku tidak peduli niat lucu macam apa yang kalian semua coba lakukan. Awalnya saya tidak ingin memulai pembantaian, tetapi jika Anda semua membuat saya marah, saya juga tidak keberatan jika Lan Feng muncul lebih awal. Karena pesan transmisi yang berjumlah sedikit lebih dari 10 karena nada perintah yang digunakan sebagai akibat dari pihak lain yang mengabaikan hidupnya, Qin Yu akhirnya menjadi marah. Di luar pintu istana yang menuju ke Istana 9 Surga, Ao Feng
Wayandu, Songjun, dan yang lainnya jelas terlihat sangat cemas. Fang Tian juga memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Sementara itu Songju dan Men Qian serta Yuliang malah duduk bersila sambil menunggu dalam diam. Songju dan Men Qian bagaimanapun adalah teman baik Qin Yu dan mereka tidak akan pernah menarik Qin Yu ke dalam lubang api. Selain itu, karena Yuliang hanya mendengarkan perintah Men Qian, dia secara alami juga menunggu dengan tenang. Kecuali kita benar-benar harus menunggu beberapa puluh tahun. Jika kita telah membunuh Qin Yu lebih awal, kita tidak akan mengalami masalah seperti ini. Mata Du Songjun berkilat dengan kilatan cahaya merah. Men Qian yang sedang duduk bersila adalah orang pertama yang membuka matanya. Dia melihat ke arah jalur berwarna emas dari tempat mereka berasal. Kemampuan Men Qian adalah yang terkuat, ditambah dengan fakta bahwa dia telah menunggu dengan damai sebelumnya. Itulah alasan mengapa dia adalah orang pertama yang merasakan suara langkah kaki ringan itu. Hanya dalam beberapa saat satu persatu Ofeng dan yang lainnya juga melihat ke arah ujung jalur berwarna emas. Mengenakan jubah berwarna hitam, Qin Yu yang tidak gegabah atau sombong memiliki sedikit senyum acuh tak acuh di wajahnya dan pada saat itu berjalan dari tengah jalur berwarna emas. Qin Yu telah tiba ketika Ofeng dan 6 orang lainnya dan sosok Qin Yu ekspresi wajah mereka menegang. Namun seolah-olah secara bersamaan ketujuh orang itu semuanya dengan penuh semangat maju ke depan menuju pintu istana. Menurut informasi, setelah semua orang mengalami ujian mantra pembatasan, dari pintu istana itu akan menghilang. Beng, seolah-olah pada saat yang sama 7 suara mengejutkan bergema. Dia tak terlihat telah muncul di atas pintu istana itu dan seolah-olah mereka lumpuh. Sosok 7 ahli hebat itu melayang di udara pada saat yang sama setelah dipukul mundur oleh guncangan itu. Apa yang kalian semua lakukan? Pikiran Qin Yu dipenuhi dengan kebingungan. Ada apa dengan mantra pembatasan dari pintu istana ini? Bukankah dikatakan bahwa mantra pembatasan pintu istana akan menghilang dengan sendirinya setelah semua orang mengalami ujian? Mengapa mantra pembatasan omong kosong ini masih ada di sini? Kemarahan Du Songjun telah mencapai puncaknya. Wayan, Ofeng, Men Qian, Fang Tian, Songju, Yuliang dan yang lainnya juga melihat ke pintu istana 9 surga. Ekspresi wajah mereka benar-benar dipenuhi dengan amarah dan juga keengganan. Pikiran Qin Yu penuh dengan kebingungan. Namun setelah menyapu dengan tatapannya, Qin Yu kemudian melihat tablet batu yang berada di samping pintu istana. Ada beberapa baris karakter di stone tablet untuk berhasil mengatasi Blue Cloud. Serot kalian semua juga dapat dianggap memiliki fondasi yang kokoh dan dapat dianggap sebagai elit di antara para ahli dari kelas yang sama. Bagi mereka yang telah berhasil melewati jalan awan biru, saya secara alami juga harus memberikan beberapa hadiah. Harta karun yang saya dapatkan selama tahun-tahun itu ketika saya menjelajahi alam abadi dan iblis, bagian 10.000 binatang akan menjadi hadiah untuk percobaan ini. Bagian 10.000 binatang jantung Qin Yu berdebar kencang. Pada saat yang sama dia juga memperhatikan gulungan itu yang ditangguhkan di tengah udara sementara. Itu mengeluarkan sinar cahaya kemasan dari dalam istana 9 surga. Karena bagian 10.000 binatang memiliki karakter bagian ada 8 atau 9 dari 10 kemungkinan bahwa itu adalah mainan yang sejenis gulungan yang diisi dengan gambar. Kecuali itu gulungannya, Qin Yu berjalan menuju Men Qian dan bertanya saudara Men Qian sebenarnya ada apa. Apakah itu bagian 10.000 binatang lalu? Untuk apakah bagian 10.000 binatang itu? Men Qian menatap Qin Yu, lalu menghela napas dan berkata, "Saudara Qin Yu, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda masih akan benar-benar melewati jalan awan biru. Terus terang, kamu benar-benar masih punya nyali yang cukup besar. Namun izinkan saya mengingatkan Anda bahwa ketika Anda tiba di alam abadi dan iblis di masa depan yang terbaik adalah Anda tidak melakukan hal-hal yang Anda tidak percayai." Men Qian itu tidak menjawab pertanyaan itu, melainkan berkata dan mempercayakan beberapa hal lain kepada Qin Yu. "Maksud kamu apa?" Qin Yu terus bertanya. "Jalan awan biru sangat berbahaya. Karena kamu sudah berani mencobanya, bisa dibilang kamu punya banyak nyali. Tapi sebaliknya kamu cukup nekat," kata Men Qian serius. "Ada ahli yang tak terhitung jumlahnya di alam abadi dan iblis. Tidak peduli jika itu adalah area di dalam kawasan, ada banyak tempat berbahaya dan semuanya berjumlah lebih dari 1 miliar kali lipat dibandingkan dengan planetmu ini. Ada banyak hal yang pasti tidak dapat Anda bayangkan.
Jika Anda berpikir untuk menjadi kurang ajar seperti kali ini, atau harus saya katakan terlalu berani, Anda mungkin dapat mempertahankan hidup Anda sekali dan dengan keberuntungan Anda mungkin masih hidup setelah kedua kalinya. Namun bagaimana dengan yang ketiga dan keempat? Anda tidak akan selalu seberuntung itu kan? Itulah mengapa setelah kedatanganmu ke alam abadi dan iblis, kamu pasti tidak bisa terlalu sembrono. Paling tidak hanya lakukan hal-hal yang cukup Anda yakini saat bertemu dengan sesuatu yang berbahaya. Apakah Anda mengerti? Menqian mengambil nada seorang kakak laki-laki dan mengatakan itu pada Qin Yu sambil memperingatkannya. Qin Yu diam-diam merasa sangat terharu. Dia mengerti bahwa di mata Menqian dia telah sembrono. Dari sudut pandang Menqian, bahkan pendeta Mingsan, tetua klan naga Yansan, dan para ahli lainnya telah meninggal setelah mencoba jalan awan biru. Untuk Qin Yu masih berani mencoba jalan awan biru, bukankah keberaniannya terlalu mencengangkan ke titik yang cukup menakutkan itu? Pasti terlalu percaya diri. Itu sebabnya dia khawatir tentang jalan yang akan diambil Qin Yu di masa depan. Saudara Menqian, kamu bisa tenang? Saya tidak akan kurang ajar ini di masa depan. Qin Yu tidak benar-benar mengungkapkan fakta bahwa ia memiliki pedang abadi boneka. Oh benar, kakak Menqian, kamu masih belum menjawab pertanyaan yang aku tanyakan tadi. Mengapa kalian masing-masing tanpa mempedulikan hidup kalian sebelumnya? Qin Yu bertanya dengan bingung. Saat itulah Menqian teringat pertanyaan awal Qin Yu. Dia segera memberikan senyuman pahit dan berkata, kamu berbicara tentang ini. Kemudian kita harus membicarakan tentang bagian 10.000 binatang. Apakah itu gulungan berwarna emas yang tergantung di dalam aula besar? Qin Yu menebak. Menqian mengangguk dan berkata, benar, itu adalah bagian 10.000 binatang. Bagian 10.000 binatang adalah bagian yang sangat terkenal dari peralatan ilahi tingkat rendah selama tahun-tahun ketika Kaisar Abadi yang bepergian ke seluruh alam abadi dan iblis. Peralatan ilahi tingkat rendah. Jantung Qin Yu berdebar kencang. Qin Yu, Anda sebaiknya tidak meremehkan peralatan ilahi kelas rendah. Anda mungkin telah melihat cukup banyak peralatan abadi tingkat terbaik dalam alami, tetapi itu karena ini adalah sarang Kaisar Abadi yang jika itu adalah alam abadi dan iblis dewa emas khas Raja Iblis kebanyakan hanya menggunakan peralatan abadi tingkat tinggi. Adapun peralatan abadi tingkat terbaik hanya dewa emas yang sangat kuat atau bahkan beberapa dewa mistik yang akan menggunakannya. Qin Yu menanggung apa yang dikatakan Menqian ke dalam pikirannya. Dia tidak mengerti apapun yang berhubungan dengan alam abadi dan iblis. Pada saat itu di sana Menqian mengetahui beberapa hal yang masih akan sangat berguna ketika dia akan tiba di alam abadi dan iblis di masa depan. Tatapan Menqian beralih ke gulungan berwarna emas yang ada di dalam aula besar. Sementara itu, bagian 10.000 binatang ini milik tipe khusus dari peralatan ilahi tingkat rendah dan itu sangat berharga. Dalam pikirannya, Qin Yu benar-benar mengerti betapa berharganya bagian 10.000 binatang itu. Bagaimana bagian 10.000 binatang itu kuat? Qin Yu bertanya. Tepat ketika Qin Yu dan Menqian sedang mengobrol, Du Songjun, Wayan Songju, dan yang lainnya semua mencoba dengan ringan menyentuh pintu istana. Mantra pembatasan dari pintu istana itu juga aneh karena jumlah kekuatan yang digunakan untuk menyerangnya meningkat, pembalasannya masing-masing akan meningkat juga. Sebaliknya, kontak ringan tidak menimbulkan masalah. Mereka semua terus menyentuh mantra pembatasan pintu istana sementara mereka menunggu untuk melihat kapan mantra itu akan menghilang. Immortal Emperor ini yang bukankah lelucon yang kamu mainkan pada orang lain lalu kuat? Sementara itu Menqian yang sedang berbicara dengan Qin Yu juga memperhatikannya di sana pada saat itu. Kata-kata yang dia ucapkan juga berhenti. Tiba-tiba ada getaran sesaat dan keras di udara dan ketujuh ahli hebat itu menyerbu ke aula besar dengan kecepatan tercepat mereka. Sementara itu Qin Yu terus berdiri di luar pintu istana sambil menghargai pemandangan di depan matanya. Wayan Song, Ju, dan 5 ahli hebat lainnya sangat aneh. Ketika mereka menyerbu dari luar pintu istana, kecepatan mereka sangat cepat hingga bayangan mereka tidak bisa terlihat. Namun begitu mereka memasuki aula besar, 7 ahli hebat itu tampak seolah-olah mereka telah ditekan oleh gunung dan kecepatan mereka melambat berkali-kali. Mantra pembatasan gravitasi. Ada juga tidak banyak orang yang mampu menggunakan mantra pembatasan seperti itu di alam abadi. Tetapi Kaisar Abadi Niang adalah seorang ahli dalam mantra pembatasan gravitasi. Tentu itu terkait dengan kedua teman baiknya Black Flame Lord dan White Profound Lord. Ini berat. Du Songjun meringis kesakitan dan mengutuk, tapi dia masih terus menyerang ke tengah aula besar.
Meskipun kecepatan ketujuh ahli hebat itu berkurang beberapa kali lipat kecepatan asli mereka terlalu cepat. Bahkan setelah dikurangi sebanyak itu kecepatan mereka masih seperti angin sepoi-sepoi. Sementara itu, area aula besar awalnya tidak besar dan hanya butuh beberapa detik bagi tujuh ahli hebat untuk mendekati gulungan berwarna emas yang menggantung di tengah. Kecepatan Song Ju memang cepat dan sepertinya dia akan menjadi orang pertama yang mendapatkan bagan 10.000 binatang itu. Qin Yu bukannya tidak terburu-buru untuk bergerak dan hanya mengevaluasi dari luar pintu istana. Wen meraung pelan. Pada saat yang sama 3 potong jimat tersegel berwarna ungu muncul di tengah tangannya. Ratusan jimat tersegel petir. Kilatan listrik dapat terlihat beredar di sekitar ketiga bagian dari ratusan jimat tersegel guntur dan mereka terbang menuju 3 orang secara bersamaan, Song Ju, Men Qian, dan juga Du Song Jun. Mereka adalah 3 orang yang paling utama. 2 potong dari ratusan guntur yang disegel jimat hancur ketika mereka mendekati ketiga orang itu mengirimkan sambaran petir ke arah mereka. Wajah Song Ju benar-benar dipenuhi amarah. Namun dia juga tidak berani membiarkan 100 Freezing Thunder menyerang tubuhnya sesuka hati. Sebuah pedang pertempuran berwarna hitam ramping dan sempit panjang tiba-tiba muncul di tangannya. Itu adalah senjata yang awalnya ditinggalkan Paman Lan untuk Song Ju. Diresapi dengan energi elemen iblis yang kuat, battle saber langsung meretas petir itu. Sementara itu bagaimana Men Qian menangani 100 Freezing Thunder Salad Talisman. Suas kilatan cahaya cemerlang berkedip-kedip di atas baju besi berwarna ungu di tubuh Men Qian yang sangat marah. Mengikuti suara banteng di bawah, kepala sosok manusia Men Qian itu benar-benar mulai berubah, dan itu berubah menjadi kepala banteng besar dengan sepasang pupil berwarna ungu yang sangat mengejutkan. Di saat yang sama pancaran sinar di sekitar tubuh Men Qian menjadi semakin menyilaukan. Men Qian sangat kuat, dia benar-benar telah menggunakan baju besi pertempuran untuk langsung menahan terhadap 100 Freezing Thunder Salad Talisman. Kemampuan Men Qian itu pada awalnya kuat sehingga menambah fakta bahwa kemampuannya telah meningkat karena bentuk humanoid parsial. Itulah mengapa dia berani menggunakan armor pertempuran tingkat terbaik untuk bertahan melawan 100 Freezing Thunder Salad Talisman. Sementara itu Men Qian mengulurkan tangannya dan baru saja akan mendapatkan bagian 10.000 binatang itu. Men Qian jangan pernah berpikir tentang itu. Sebuah suara terdengar dan sinar cahaya berwarna merah darah ditembakkan ke arah Men Qian dari dalam tangan Du Song Jun. Pada saat yang sama pancaran warna merah darah yang serupa juga mengelilingi tubuh Du Song Jun. Tetesan darah Men Qian dipaksa untuk menahan terlebih dahulu tetesan darah itu. Tetesan darah adalah sejenis buah spiritual dari alam iblis. Sementara pada saat itu Du Song Jun telah menggunakan tetesan darah untuk memulai serangan. Mata Qin Yu terpesona oleh apa yang dia lihat. Untuk grafik 10.000 binatang ini masing-masing dari mereka mulai bermain secara nyata. Untuk utusan yang datang dari alam Ascendant, trik mereka memang banyak. Mata Qin Yu bersinar. Berbagai ahli hebat bersaing dan semuanya tidak mengizinkan orang lain untuk merebut bagian 10.000 binatang itu. Tiba-tiba aura yang sangat ganas dan kuat terpancar dari tubuh Fang Tian ke lokasi mereka. Cahaya berwarna emas yang menyilaukan benar-benar menyelimuti Fang Tian dan aura di tubuh Fang Tian melonjak dengan kecepatan yang menakutkan. Hanya dalam waktu singkat, tidak peduli apakah itu Song Ju atau Men Qian dan yang lainnya, mereka semua menghentikan pertempuran mereka. Dengan suara bulat semua orang sudah siap untuk bergabung melawan Fang Tian. Fang Tian, kecuali kamu berani melawan perintah Kaisar Nagamu dan tidak bersaing untuk mendapatkan harta karun itu untuk bagian 10.000 binatang ini, kamu akan menghabiskan roh naga sejati. Di satu sisi Ao Feng malah menegur Fang Tian. Pada saat Ao Feng turun ke alam fana dari alam iblis, dia membawa dan memberikan roh naga sejati itu kepada Fang Tian. Tentu saja itu adalah keputusan Kaisar Naga dari alam iblis. Sementara itu, sebelumnya Fang Tian telah mengkonsumsi roh naga sejati. Anda tidak perlu repot dengan urusan saya. Saat aku tiba di klan naga dunia iblis, aku akan mempertanggungjawabkannya kepada Kaisar Naga. Kekuatan kehadiran di tubuh Fang Tian baru saja mencapai tahap yang mengejutkan. Fang Tian dengan acuh tak acuh menyapu semua orang. Bagian 10.000 binatang adalah milikku dan orang yang menghalangiku akan mati. Di luar pintu istana, mata Qin Yu berbinar. Kehadiran yang sangat kuat, saya memperkirakan bahwa membandingkannya dengan boneka abadi pedang abadi emas tingkat ke-9 saya, perbedaannya juga tidak terlalu besar.
Fong Tian berhentilah bermimpi, nada rendah suara Men Qian terdengar. Parang lebar di tangan Men Qian terlihat benar-benar menghilang, dan sebagai gantinya tongkat besar berwarna cian memancarkan sinar cahaya berwarna hitam muncul di tangannya. Kehadiran di tubuh Men Qian juga melonjak. Wah Yan dan Du Songjun menatap. Masing-masing dan setiap dari mereka tidak berpikir untuk bersaing memperebutkan harta karun terakhir itu. Mereka sudah mulai mempertaruhkan nyawa mereka untuk bagian 10.000 binatang. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.